Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Rizky Putra dari SI 24DX dengan NPM 24311114. Di sini saya akan mempresentasikan progres 100% saya dengan judul implementasi data warehouse untuk integrasi data pasien di RSUD KRMT Wongsonegoro. RSUD ini mengelola volume besar data pasien yang dihasilkan dari berbagai sistem informasi rumah sakit, termasuk pendaftaran, rekam medis, layanan klinis, dan penagihan. Saat ini, data tersebut tersebar di berbagai sistem, sehingga menyulitkan integrasi, analisis, dan pelaporan. Sebuah data warehouse diusulkan untuk mengintegrasikan data pasien ke dalam repositori terpusat, memungkinkan analisis historis, pelaporan yang akurat, dan pengambilan keputusan berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi operasional. Lalu, apa saja sih objektif yang bisa didapatkan? Itu ada 4. Yang pertama, untuk mengintegrasikan data pasien dari berbagai sistem informasi rumah sakit ke dalam gudang data terpusat dan terstruktur. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan konsistensi, akurasi, dan ketersediaan data untuk pelaporan dan analisis yang berkaitan dengan pasien. Yang ketiga, untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen dan klinis melalui data historis yang andal dan wawasan analisis. Lalu yang terakhir, untuk meningkatkan pemantauan layanan kesehatan, tren pasien, dan kinerja operasional di dalam rumah sakit. Di sini ada 7 dimension table dan 1 fakta table. Yang pertama ada patient dimension, yaitu mengandung informasi demografis dan administrasi pasien. Digunakan untuk menganalisis karakteristik pasien seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan status BPJS. Yang kedua ada dimension dokter, yaitu menyimpan profil dokter dan spesialisnya, mendukung analisis kinerja dokter, beban kerja, dan distribusi layanan. Lalu yang ketiga ada dimensi waktu, yaitu menyediakan struktur waktu standar untuk analisis tren, memungkinkan analisis berdasarkan hari, bulan, kuartal, dan tahun. Lalu ada dimensi unit, yaitu memuat unit layanan rumah sakit seperti unit gawat darurat, poliklinik, dan rawat inap. Digunakan untuk menganalisis pemanfaatan layanan dan kinerja unit. Lalu selanjutnya ada diagnosis dimensi atau dimensi diagnosa, yaitu menyimpan diagnosis medis berdasarkan kode ICD, yaitu mendukung analisis pola penyakit dan kategori kasus dominan. Selanjutnya ada dimensi pembayaran, yaitu menyimpan metode pembayaran yang penjamin. Digunakan untuk menganalisis distribusi pendapatan berdasarkan pembayaran BPJS, umum, dan asuransi. Dan terakhir ada dimensi tindakan, memuat prosedur medis dan perawatan yang diberikan kepada pasien. Digunakan untuk menganalisis frekuensi perawatan dan jenis layanan medis. Lalu selanjutnya ada fakta tabel atau tabel fakta. Di sini menyimpan data transaksi inti layanan pasien di rumah sakit. Tabel ini berfungsi sebagai tabel pusat yang menghubungkan semua tabel dimensi untuk tujuan analitis dan pelaporan. Yang pertama ada ukuran kunci meliputi jumlah kunjungan pasien, lamanya rawat inap, serta biaya layanan total, hubungan antara pasien, dokter unit, diagnosis, pengobatan, dan metode pembayaran. Lalu untuk progresnya, pembuatan dimensi pasien itu meliputi pasien ID, nomor rumah sakit, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, alamat, dan lain-lain. Selanjutnya ada dimensi dokter, itu ada dokter, nama dokter ID, nama dokter, spesialis, status dokter, dan lain-lain. Dan menggunakan parameter key dokter ID. Selanjutnya ada pembuatan dimensi diagnosa. Diagnosa ID, kode ICD, nama diagnosa, serta kategori penyakit. Selanjutnya ada dimensi membuat pembayaran. Dari dimensi pembayaran itu isinya cuma pembayaran ID, jenis pembayaran, serta penjamin. Selanjutnya ada dimensi tindakan. Di sini ada kode tindakan, nama tindakan, jenis tindakan, dengan primary key tindakan ID. Selanjutnya ada dimensi unit, yang isinya adalah nama unit dan jenis unit dengan primary key unit ID. Selanjutnya ada dimensi waktu.
Dimensi waktu berisikan waktu ID, tanggal, hari, bulan, tahun, triwulan. Dalam primary key waktu ID. Selanjutnya ada, dan yang terakhir ada tabel fakta, yaitu berisikan semua dimensi yang tadi, yaitu dimensi pasien, dimensi waktu, dimensi dokter, dimensi unit, diagnosa, tindakan pembayaran, dan lain-lain. Lalu untuk pengisian data, kita menggunakan pen tahu pada dimensi pasien sebanyak 835 data. Selanjutnya, kita mengisi data dimensi dokter sebanyak 50 data, dan serta dimensi diagnosa sebanyak 60 data, dimensi pembayaran sebanyak 5 data, dimensi tindakan sebanyak 80 data, dimensi unit sebanyak 40 data, serta dimensi waktu sebanyak 1028 data. Maka pada dimensi tersebut terkumpul dan untuk tabel fakta itu ada 2921. Maka total data yang sudah dimasukkan dari semua dimensi dan tabel fakta itu ada 5.354 data. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.